kita masih bicara tentang wanita dan fotonya. Lebih jelas mungkin sahabat muslim nanti bisa tanya dari perihal masalah ini kepada orang yang lebih kompeten ya. Saya hanya ingin membukakan gerbangnya saja. Dan sahabat muslim dimanapun Anda berada, di antara yang menyebabkan fitnah di zaman yang saat ini sedang kita jalani, salah satunya adalah banyaknya berseliweran foto-foto wanita non-muhrim di dalam internet tersebut. Fitnah itu kan cobaan ya. Artinya ini menjadi cobaan buat kita sebagai kaum laki-laki. Seperti tadi saya sempat bilang, ada juga laki-laki yang menggunakan dunia internet yang dipenuhi oleh wajah-wajah wanita sebagai ajang memancing wanita tersebut untuk mereka tipu misalnya. Ada lagi menggunakan dan memanfaatkan foto-foto yang berseliweran di dunia internet untuk mencari jodoh misalnya. Ada lagi orang-orang yang berseliweran melihat foto-foto di internet hanya untuk berselingkuh misalnya. Dari kata-kata perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, kayaknya masih banyakkan jeleknya ya daripada bagusnya. Kalau nyari jodoh bagus nggak? Bagus, ya. Makanya saya bilang lebih banyak jeleknya. Nah, sahabat muslim, ketika seseorang wanita mengunggah fotonya ke dunia maya atau ke dunia internet, maka sudah pasti foto tersebut akan bisa membawa godaan atau memfitnah para lelaki yang melihatnya. Saya coba kutipkan bersumber dari islamco.info/ar/97495. Di sini ada ungkapan dari Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Mengatakan begini beliau, memfoto wanita itu tidak boleh secara mutlak, karena di dalamnya terdapat fitnah dan keburukan yang menambah dosa dari haramnya taswir atau gambar makhluk hidup. Maka tidak boleh memfoto wanita untuk dibawa safar ya, berjalan dalam perjalanan ataupun yang lainnya. Dan Hayah Kibari, ulama telah mengeluarkan ketetapan akan haramnya hal tersebut. Ini sumbernya dari islamco.info/ar/97495. Lalu sahabat muslim, sekarang ini banyak alasan ya yang menjadi argumentasi, menjadi hujah ya, yang akhirnya memaksakan wanita-wanita ini berfoto dan mengunggah. Tak sedikit orang atau wanita tersebut berdalih tidak apa-apa upload foto jika fotonya bersama suami misalnya. Tidak apa-apa jika bersama dengan keluarga. Tidak apa-apa jika bersama dengan teman-teman. Tidak apa-apa jika menggunakan jilbab. Tidak apa-apa apabila memang maksudnya adalah dagang jilbab yang dipakainya. Dan banyak lagi argumen-argumen, alasan-alasan yang seakan-akan membenarkan, sehingga membuat wanita-wanita muslim terpengaruh untuk
melakukan tindakan atau hal-hal yang sesungguhnya merugikan diri dia. Dengan alasan-alasan seperti ini, tak sedikit muslimah kita itu terbawa arus. Padahal sudah sangat jelas. Kita nggak tahu siapa yang melihat dari foto yang diupload oleh kita. Kita nggak tahu siapa yang nge-save, misalnya nge-save dari foto-foto yang kita upload. Bisa saja orang-orang yang punya tujuan jelek, ya kan, mengupload. Atau mungkin bisa saja orang-orang yang punya tujuan lain. Karena kalau sudah terupload di dunia maya, di dunia internet, maka sudah sangat susah sekali untuk mengarahkannya mau kemana. Kita mengupload foto di Cicurug, bayangin, di Cicurug, di Oxford, ataupun di Michigan, di Detroit, di Tokyo, foto kita bisa dibuka, bayangin. Nggak sekali itu kadia we pasti. Jadi kita udah sulit untuk mengarahkan bagaimana foto kita bisa dilihat orang kalau sudah terupload oleh dunia media, dunia internet. Sahabat muslim, alasan-alasan yang dibuat itu harusnya menjadi pekajian buat kita semua. Jangan sampai menjadi sebuah pembenaran. Sahabat muslim, dalam keadaan yang seperti saya coba sebutkan di atas, faktor yang paling sangat menimbulkan fitnah tetap saja ada. Anda menjual jilbab, ya, jilbab itu hanya menutup diri Anda di bagian rambut, ya, sementara hidung kan udah di make up, nya lamun ditutupan make cadar, mata pan geus make bulu mata, nya lamun ditutupan make topeng, ya. Dan di situ pasti Anda akan merasa pede dan yakin dan ingin niatan dilihat sama orang, walau tujuannya mungkin pada saat itu Anda kepada kaum wanita sejenis. Tapi kalau sudah diupload ke dunia yang tidak pararuguh seperti itu, yang kita tidak bisa mengendalikan arahnya, ya sudah pastilah tidak hanya sebatas kaum sejenis Anda saja yang bisa melihatnya. Bahkan lawan jenis yang bukan muhrim pun pasti akan melihatnya. Dan ini akan menjadi tabungan dosa jariah, tabungan dosa buat Anda. Sahabat muslim, hukum itu mengikuti ilahnya. Kalau ilahnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilahnya tidak ada, maka tidak ada. Maka sahabat muslim, selama foto wanita itu bisa beresiko menyebabkan fitnah, ya, cobaan, gangguan, ya, maka sudah sangat diharuskan untuk kita berpikir ulang apabila ingin mengupload. Jadi kan kata upload ini beberapa saat sekarang ini, zaman di era tahun 90-an saya belum dengar kata upload. Jadi era digital itu di era 2000 lah. Kalau dulu nggak ada, cuci cetak aja. Paling ada gambar foto itu di media cetak, ya, di televisi, lalu di mana lagi ya, di iklan-iklan billboard, ya, gitu. Dulu itu, kalau nggak di pamflet. Kalau sekarang enggak, ditambah, ya, di handphone dengan aplikasi-aplikasinya. Sahabat muslim, wanita yang berfoto bersama suaminya
apakah tidak mungkin menimbulkan fitnah kepada lelaki lain? Anda berpose bersama dengan suami Anda sedang traveling kemana-mana misalnya. Laki-laki itu bukan melihat wajah suami Anda, pasti melihat Anda. Iya kan? Jadi artinya fitnahnya tetap ada, cobaannya tetap ada. Bila perlu foto suami Andanya mah ditutupan ku jempol. Foto Andanya yang dilihat. Apakah ini bukan jadi cobaan? Apakah ini bukan jadi dosa buat Anda? Walaupun Anda memposting foto Anda itu dengan muhrim Anda, yakni suami. Tapi kan yang ngelihatnya kita nggak tahu muhrim nggak, ya kan? Bahaya kan? Sahabat Muslim, artinya apabila seorang wanita bersama suaminya berfoto dan menguploadnya, ini tidak menutup kemungkinan masih akan menimbulkan fitnah kepada lelaki lain. Dan ini sangat-sangatlah mungkin akan menjadi fitnahnya. Bukankah Zulaiha ketika membuat Nabi Yusuf alaihissalam tergoda, ketika itu dia sudah bersuami. Namun Allah memberikan hidayah kepada Nabi Yusuf sehingga beliau terhindar dari zina. Allah sebutkan di dalam kisahnya di dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat ke-24. Sesungguhnya wanita itu, Zulaiha, telah bermaksud melakukan perbuatan zina dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemunkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih. Al-Quran surat Yusuf ayat ke-24. Artinya sejarah ini sudah menjelaskan kepada kita, Zulaiha pada saat memancing Yusuf, ya, karena faktor ketampanan Yusuf, tergoda Zulaiha dan akhirnya ingin melakukan perselingkuhan dengan Yusuf pada saat itu, status Zulaiha adalah bersuami. Itu tetap langsung face to face Zulaiha Yusuf. Sekarang ini udah bukan face to face, miliaran lawan satu. Foto kita satu dilihatnya oleh miliaran orang. Apabila ada keinginan untuk melakukan zina setelah melihat foto tersebut, maka sejarah ini akan terulang. Dosa artinya. Masih untung kalau Anda bisa memalingkan. Kalau tidak, yang wanitanya ngikutin, yang lalaki ngadodongho, lompatna, ya zina. Bahaya kan? Bahaya. Sahabat Muslim, dan betapa banyak lelaki yang menjadi tergoda kepada istri orang, walaupun tahu bahwa wanita itu sudah punya suami. Itu gara-gara foto Facebook. Gara-gara Anda mengupload di dunia maya. Ya. Di Instagram kah, di Twitter kah, di YouTube kah, atau mungkin di televisi kah, di billboard kah. Banyak orang yang merasa akhirnya ada keinginan kepada Anda, tergoda oleh Anda. Padahal mereka tahu bahwa Anda bersuami. Dan akhirnya tak sedikit orang yang ngakal mencoba untuk mendekati Anda, menciptakan sebuah ikatan perselingkuhan.
Bahayanya Anda sebagai wanita nggak bisa menahan. Waduh, gawat. Gara-gara foto tuh, ya. Wanita yang berfoto dalam keadaan memakai jilbab, apakah tidak mungkin menimbulkan fitnah? Menimbulkan juga. Tentu saja ini sangat mungkin sekali menimbulkan fitnah. Kita lihat dari hadisnya Bukhari dan Muslim. Tidaklah ada sepeninggalanku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah atau cobaan terhadap wanita. Artinya bukan jilbab wanita. Jilbab itu adalah hanya sebatas alat saja, tapi wanitanya. Anda kan nggak mungkin Anda memfoto memakai jilbab tapi dari foto bagian belakang saja. Tapi Anda pasti memfoto bagian depan juga, termasuk dengan face atau muka Anda. Termasuk dengan tubuh Anda mungkin setengah badan. Atau mungkin ada lagi yang sampai bergaya full badan. Wanita, bukan jilbab loh. Jilbab dipakai sama wanita. Lamun wanita nano menjadi performnya untuk mendagangkan jilbab tersebut, ya fitnah juga gitu. Fitnah juga. Sahabat muslim, apakah ketika itu para muslimah mayoriti membuka aurat? Ya tidak pastinya. Menutup aurat kan memakai jilbab. Benar nggak? Iya. Sempurna bahkan, ya. Tak sehelai rambut pun terlihat. Kulitnya pun tertutup dengan rapi. Namun Nabi katakan bahwa mereka adalah fitnah terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani, wanita adalah aurat. Jika ia keluar, setan akan memperindahnya. Tuh, ini hadis riwayat Tirmizi. Artinya sosok wanitanya, bukan wajahnya saja. Wanita itu secara utuhnya adalah aurat yang tidak boleh dilihat oleh non-muhrim, non-mahram. Jadi kudu hanya cukup oleh mahramnya saja. Jadi lamun orang upload foto di dunia maya, sarwajeng orang ada dagangkeun aurat. Bahaya nggak? Dosa nggak? Kan dosa kalau kita memperlihatkan auratnya. Kemana dosanya? Ya dua-duanya. Dosa kepada yang melihat dan dosa kepada yang dilihat. Lalu bagaimana kalau sudah mati, katanya Kang Jum? Dosa jariah akan bisa putus setelah foto tersebut hilang, rusak. Maka akan terputus dosa jariahnya. Lamun misalnya tidak rusak dan masih ada orang yang melihat tanpa ada mahram, maka dosa jariahnya akan terus ada. Apakah jejak digital ini akan hilang? Tidak, akan panjang. Mungkin beratus-ratus tahun akan tetap ada. Bahaya nggak? Bahaya. Mungkin menurut Jum Aditya bahaya ya. Tapi nggak tahu kalau untuk sahabat-sahabat lain. Walaupun seseorang memakai jilbab, sahabat muslim, setan akan membuatnya tampak indah dan menggiurkan di mata lelaki. Karena dari hadis tadi, wanita adalah aurat dan jika ia keluar rumah, maka setan akan memperindahnya. Jadi walaupun Anda menggunakan jilbab, di situ tangan-tangan setan, ulah-ulah setan masih akan terus bermain sehingga Anda diperindah walaupun Anda sudah menggunakan jilbab. Sehingga akhirnya menggoda laki-laki lain, memfitnah laki-laki lain. Bahaya nggak? Enggak, Kang Jun, karena nggak bahaya. Ya udah, kalau nggak bahaya nggak apa-apa. Silahkan aja, kalau menurut saya sih bahaya. Sahabat muslim, apakah berjualan jilbab
menjadikan seseorang boleh membuka pintu fitnah bagi para lelaki, sehingga dia yang menjadi memperdagangkan memakai jilbabnya? Apakah demi berjualan boleh menghalalkan segala cara? Tentu saja tidak. Tidak dilarang kita berjualan jilbab. Bahkan ini baik jika memang diniatkan untuk menyediakan jilbab bagi para kaum muslimah yang ingin berhijab. Namun tentu tidak menggunakan cara-cara yang melanggar syariat atau tata cara yang sudah ditetapkan. Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, janganlah kalian menjadi penolong setan untuk menggoda kaum atau saudara kalian. Artinya, berdagang jilbab boleh, silakan, tapi tidak harus melanggar cara yang sudah ditentukan, yakni melanggar syariat. Kalau misalnya memposting dengan jilbab, kan wanita itu aurat, bukan jilbabnya. Wanita secara utuh aurat. Apabila Anda menggunakan itu, maka tentunya sama halnya Anda memperlihatkan aurat, kan begitu. Bahkan sampai-sampai yang ekstrim mengatakan bahwa suara wanita itu aurat. Jadi lamun misalnya orang ada ngikeun aya awewe bersuara di radio ya, sebenarnya aurat. Gitu loh. Saya harus proporsional ya menjelaskannya. Suara wanita itu aurat. Jadi lamun misalnya kayak Dian FM bersiaran ada suara wanita, sebenarnya kalau bisa diperbaiki. Kenapa ya? Karena aurat. Aurat itu lazimnya adalah ditutupi, bukan diumbar. Demikian juga foto, gambar Anda wanita. Jadi wanita ini adalah aurat dari bentuk tubuh sampai ke suaranya. Jadi lamun misalnya orang, contoh misalnya Dian FM begini, ini harus dikaji ulang sebenarnya. Kalau memang kita ingin mengikuti syariat. Tapi kalau kita pengen mengikuti urusan dunia, ya nggak apa-apa. Apaan resep menaya awewe mah. Jadi akang-akang telepon, ngeunaheun aya awewe. Pancingan dari setan. Apabila wanita keluar, maka setan akan memperindah-nya. Memperindah-nya di sini bisa saja kepada tubuhnya, look-nya, bisa saja juga kepada suaranya. Maka akhirnya akang-akang pendengar apabila ada wanita yang bersiaran misalnya di Dian FM itu tergoda untuk bypass misalnya. Wah, Kang Jum ke dieureunkeun lah ku anu boga Dian FM atuh meureun eta ngomong kitu keun bae. Da saya mah sedang menyampaikan kebenaran. Kang Jum ke dipecat jadi penyiarna eta di Dian FM. Saya hanya menyontohkan Dian FM. Saya bekerja di sini dan saya di sini adanya. Saya bukan di radio lain. Saya sedang bicara tentang wanita. Hadis Nabi mengatakan wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah, setan akan memperindahnya. Sehingga bisa menjadi fitnah untuk bisa kita tergoda. Salah satunya adalah misalnya memperindah suara. Salah satunya. Sehingga akhirnya akang-akang tergoda untuk bisa ikutan di acara Dian FM yang diisi oleh suara wanita. Kenapa? Karena setan bermain di situ. Memperindah suara. Sehingga akang-akang yang bukan muhrim, yang tidak pernah melihat dan segala hal, yang gak tahu, karena mendengar suaranya akang-akang tertarik, tergoda. Ya, ini relevansi dari yang namanya hadis Tirmizi nomor 1173. Wanita adalah aurat, jika ia keluar, setan akan memperindahnya. Teman-teman saya yang wanita-wanita yang bersiaran di sini kan punya rumah. Datang ke radio, ke studio, kan keluar rumah.
berarti di situ ada campur tangan setan untuk memperindahnya. Makanya akang tertarik. Wah, Kang Jum cenah isukan dieureunkeun tadi dian FM ngomong gitu. Keun bae asal ulah dieureunkeun ku Allah. Lamun dieureunkeun ku Allah bahaya. Aya sabet dieureunkeun ku jelema mah moal nepi-nepi engke nu ngaranna kebenaran nya gitu. Oke, sahabat muslim, jadi pada intinya saya hanya sedikit memberikan saran saja. Saran mah silahkan mau dipakai juga boleh, nggak mau dipakai dibuang juga boleh. Dan muhasabah itu tidak bermaksud untuk menceramahi, muhasabah itu tidak bermaksud untuk mendakwahi, muhasabah itu tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini kita hanya berbagi dari kecilnya ilmu yang kita miliki. Itu saja, menyampaikan satu ayat walaupun sakit kepada diri kita, ya. Walaupun resikonya misalnya saya harus dipecat cenah ku bos radio Dian FM mempercontohkan Dian FM, ya udah nggak apa-apa. Daripada aku udah mempercontohkan radio lain kayak malah jadi gibah. Ya, radio yang saya sedang geluti saja sekarang ya gitu. Jadi kita memberikan saran muhasabah Dian FM kalau misalnya Anda masih gemar dengan dunia media massa, dunia media sosial, sebaiknya bagi kaum wanita menahan diri untuk tidak mengupload foto Anda. Kalaupun misalnya gemar ya saya mangkok nu dipotona nya. Kerdahar jeung peuteina olah nu dipoto. Kerdahar jeung japuhna we nu dipoto. Andanya enggak usah dipoto. Pancena foto profilna Kang Jum ganti ku sendal jepit foto profilna. Kalau memang masih gemar bermedsos. Agar ini tidak menjadi dosa jariah yang akan Anda dapatkan. Dengan cara ya tadi menebarkan aurat sehingga menjadi fitnah. Dan apabila itu terus terjadi, maka akan menjadi dosa jariah. Maka kita harus stop ya. Sayang saya sama sahabat-sahabat semua. Peduli saya sama sahabat-sahabat semua. Sehingga akhirnya saya harus menyampaikan ini. Jadi kita memberikan saran secara umum kepada sahabat-sahabatku ya. Untuk kalau misalnya ada, segeralah menghilangkan di akun Anda ya. Kalau misalnya masih suka dengan foto-foto itu, silahkan Anda ganti dengan metode-metode lainnya agar tidak menjadi dosa jariah bagi mereka-mereka ya, yang melakukannya, karena ini bisa menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Sebagian besar materi ini saya ambil dari muslim.or.id. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bareng dengan saya. Seperti biasa kita akan mengaji ya selepas ini sampai pukul 12 malam. Selamat malam untuk semuanya, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, sekali lagi saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, semata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semoga bisa terlindung kita semua dari cobaan-cobaan, bisikan-bisikan syaitan. Saya Jumadidya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.